Halo teman-teman, berjumpa kembali dalam tayangan Wirajone Channel. Kali ini akan berbagi sebuah tips dan juga tutorial dalam aplikasi perekaman layar. Perekaman layar yang bisa digunakan saat pembuatan video presentasi, kemudian video tips, tutorial, dan juga video-video saat bermain games. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi yang mudah dan sederhana untuk digunakan. Selain itu juga, aplikasi ini bisa juga digunakan di Windows 11, tidak hanya pada Windows 10. Nah, untuk kalian yang mencari sebuah aplikasi perekaman layar yang sangat mudah, sederhana penggunaannya, dan juga free tentunya, pastikan kalian menyaksikan video ini selengkapnya. Oke teman-teman, kali ini yang aku gunakan untuk perekaman layar yaitu aplikasi Bandicam yang sudah aku buka ya. Jadi ini tampilannya, ini merupakan tampilan dari aplikasi Bandicam ya. Nah, saat ini karena sedang menggunakan perekaman, jadi otomatis ini sudah berjalan. Nah, di aplikasi ini ada beberapa fitur yang akan aku kenalkan. Jadi, aplikasi ini bisa digunakan untuk perekaman layar secara video ataupun secara foto. Oke, di beranda awalnya kita lihat ya. Jadi, di beranda awalnya ada beberapa tampilan seperti yang aku sampaikan tadi. Di sini ada video. Nah, di sini bisa digunakan untuk video. Jadi, ya ini adalah hasil dari perekaman layarnya. Nah, ini bisa disetting teman-teman. Jika teman-teman ingin meletakkan hasil perekamannya di tempat yang lain, bisa diklik saja, kemudian diganti di tempat yang berbeda. Jadi, secara umum kalau misalkan teman-teman tidak mengganti tempat penyimpanannya, jadi secara umum akan disimpan di folder C, kemudian di user, kemudian dokumen, dan Bandicam ya. Itu dari videonya. Ini adalah contoh-contoh hasil dari perekaman layar videonya, dan ini untuk gambarnya karena aku tidak menggunakan kali ini, jadi tidak ada hasilnya. Oke, next saja. Jadi secara kegunaannya dia bisa digunakan untuk video ataupun gambar. Kemudian secara tampilannya itu kita akan lihat. Baik, di sini ada tampilannya bisa dipilih, entah itu tampilannya dalam bentuk kotak, layar kotak yang ukurannya di sini ada bermacam-macam, dan biasanya seperti yang gunakan saat ini karena untuk YouTube itu biasanya menggunakan ukuran yang 16 berbanding dengan 9, bisa 1280 dengan dikali 720 ataupun 1920 dan 1000 kali 1080 untuk kualitas yang lebih tinggi. Itu untuk layar yang ukurannya kotak. Nah, di mana layar kotak ini adalah nanti ketika teman-teman dimana memilih kotaknya itu akan hasilnya seperti itu. Nah, untuk layar penuhnya ini teman-teman, jadi kalau layar penuhnya, nah hanya satu, karena memang layar penuh nanti tampilannya benar-benar full, menampilkan keseluruhan, jadi tidak ada yang dipotong, berbeda dengan layar kotak di mana hanya memilih salah satu. Nah, di sini karena tadi sempat terklik, jadi akan perubahan ya teman-teman. Kita lanjut saja. Jadi selain itu ada juga sekitar layar, sekitar petikus ini adalah maksudnya di mana teman-teman akan meletakkan kursor ini yang bergerak ini ya. Jadi dia kalau misalkan dipilih mode ini, sekitar petikus yang ini bisa dipilih, nanti akan misalkan diletakkan di sini, dia akan langsung ngezoom lebih mendekati fokusnya pada arah dimana letak kursor ataupun tikus itu. Oke, itu ada beberapa pilihan untuk tampilannya. Nah, selain itu di atas ini juga ada beberapa fitur yang bisa digunakan di sini. Ini ada overlay web. Jadi overlay kamera web ini adalah overlay di mana nantinya
Misalkan teman-teman seperti yang teman-teman lihat saat ini, sudah ada tampilan rekaman selain dari layar, juga ada tampilan rekaman dari wajah saya, jadi yang seperti ini ya. Nah, ini menggunakan overlay kamera web. Jadi di sini settingannya, kemudian ini adalah add speaker. Jadi misalkan teman-teman ingin menambahkan speaker output ataupun speaker yang eksternal, bisa mengklik ini, nanti akan tampilannya akan lebih berwarna. Kemudian di sini ada mikrofon yang nanti memperlihatkan indikator pergerakan dari hasil rekaman audionya. Oke, itu dari mikrofonnya. Nah, ini pergerakannya ya. Ini ada pergerakannya karena langsung merekam juga audionya. Selanjutnya ini ada efek kursor tikus. Ini tujuannya adalah seperti yang tampil di layar saat ini. Jadi untuk pergerakan itu ketika teman-teman ingin menambahkan tampilan kursornya yang seperti ini, yang bergerak-gerak ini, tinggal diklik ininya, maka akan muncul gambar efek tikus ataupun kursornya. Selanjutnya ini adalah teks. Nah, ini teks overlay efek yang bisa membantu teman-teman ketika teman-teman ingin menambahkan seperti sebuah kata-kata yang nantinya akan ditampilkan pada video hasil perekaman. Oke, di sini ada opsi jeda, kemudian ini mulai merekam, dan ini mulai mengambil gambar ini ya secara manual. Nah, secara settingan khususnya juga ada teman-teman. Oke, kita lanjut saja dulu. Ini settingan umumnya. Ini hasil rekamannya bisa dirubah letaknya di mana. Kemudian jendela Bandicam selalu di atas, ini bisa disetting juga. Ciutkan Bandicam ke tray saat dijalankan. Hidupkan Bandicam saat Windows hidup, itu seperti itu. Nah, ini ada beberapa settingan yang bisa dipilih teman-teman ya. Misalkan juga teman-teman ingin membuat perekaman secara terjadwal, ini juga bisa disesuaikan. Kemudian perekaman otomatis di sini juga bisa langsung diatur ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, di selanjutnya itu ada beberapa opsi yang bisa dipilih. Yang pertama adalah tombol rekam atau berhenti. Nah, seperti yang sebelumnya aku sampaikan, tidak hanya secara manual, jadi bisa menggunakan tombol yang ada di keyboard. Nah, misalnya untuk rekam atau berhenti bisa menggunakan F12, kemudian untuk tombol jedanya itu Shift plus F12, kemudian tampilkan kursor ini, tinggal dicentang-centang saja, kemudian tampilkan efek klik tikus. Jadi kalau tampilkan kursor tikus itu berarti gambarnya, kalau efeknya berarti suaranya, suara klik gitu. Oke, kita akan lanjutkan lagi, tambahkan overlay kamera web yang tadi. Overlay adalah tampilan orang yang berbicara menyampaikan dalam video rekaman dari Bandicam ini. Akan tampil berdasarkan hasil dari kamera bawaan laptop ataupun komputer, ataupun misalkan kalian juga bisa menggunakan kamera eksternal, itu bisa disetting ya. Settingnya adalah seperti ini teman-teman. Nah, di kamera web, nah tinggal diganti saja ininya. Misalkan nanti biasanya kalau sudah ada eksternal kamera, di sini akan Nah, dimunculkan, nanti bisa diklik, dipilih. Nah, itu. Oke, kita back lagi. Itu tadi untuk settingan dari overlay kamera webnya. Nah, ini adalah format yang sebenarnya ini lebih menyesuaikan. Jadi kayak videonya ini menyesuaikan berdasarkan kualitas dari kamera yang digunakan gitu. Audionya juga menggunakan format Advanced Audio Coding. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya pada video selanjutnya akan berbagi tentang
informasi lebih detail bagaimana, misalkan seperti yang teman-teman saat ini. Kalau misalnya teman-teman baru mendownload Bandicam, biasanya di sini ada unregistered, artinya belum terdaftar, yang dimana kalau teman-teman belum terdaftar itu nantinya berpengaruh pada satu watermark. Jadi ada tampilan watermark, nama website dari Bandicam-nya di tengah-tengah sini biasanya. Kemudian secara perekaman juga dibatasi hanya maksimal sampai 10 menit. Itu yang Bandicam yang baru terdownload dan belum terdaftar. Pada video selanjutnya akan berbagi tentang bagaimana untuk menghilangkan watermark di Bandicam. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan kali ini. Semoga bermanfaat. Stay healthy, keep produktif. Salam Wira Jene.